Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Rini Nurkusuma Ningtyas, calon guru penggerak Angkatan 8, SMP Negeri 2 Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik yang ada di modul 2.3. Dalam video ini, kami akan menampilkan praktik coaching dalam supervisi akademik. Saya, Rini Nur Kusuma Ningtyas selaku supervisor, dan Komarudin sebagai coach, Bapak Sutarso sebagai coach. Narasi yang ada sebelum video, coach memiliki permasalahan tentang masih adanya guru yang masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Selamat menyaksikan. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi kembali oleh Bapak Komarudin? Yaitu mengenai tanggung jawab, Pak, tentang tanggung jawab dari guru di situ supaya kompetensinya terhadap pembelajaran yang berbasis media bisa mengikuti apa yang dilakukan Pak Sutarso, sehingga pertanggungjawaban terhadap siswanya itu lebih baik, Bu. Dan di situ juga saya ada 3 kompetensi, yaitu mendengarkan, terus kehadiran penuh juga perlu, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Pertanyaan terakhir nih Pak Komar nih, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan tadi pas coaching tadi itu kira-kira apa, Pak? Perkembangan yang ingin dicapai yaitu dari segi tadi kompetensi yang akan dikembangkan ya, Bu, yaitu kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan berbobot itu kan penuh harus mempunyai ide-ide baru untuk bisa memancing si cucing itu supaya bisa menemukan solusinya sendiri, kemudian bisa dijalankan dengan penuh hati, Bu, dengan penuh kesenangan, tidak ada beban yang membuat mereka terbebani, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sutarso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Komarudin. Bagaimana kabarnya Pak Sutarso? Kok kelihatannya kucel seperti itu? Kayak lagi ada masalah. Alhamdulillah kabar saya sehat, cuman lagi nggak enak badan sedikit, kurang tidur Pak. Itu Pak. Kurang sehat ya Pak. Kurang tidurnya kenapa itu Pak? Ya, jadi saya sedikit punya unek-unek ya, permasalahan di saat itu mengenai perkembangan pembelajaran di sekolah saya. Apa di sini karena saya guru penggerak satu-satunya di sekolah saya itu lebih mengedepankan pada visi sekolah. Visi sekolah saya itu arahnya supaya peserta didik itu mampu menguasai IT, teknologi. Nah, terkait mengenai visi ini, hal yang saya ingin sampaikan yaitu mengenai titik permasalahannya di sini. Banyak rekan guru-guru ya, terutama yang guru senior itu masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional, artinya masih monoton ya, masih model lama Pak. Itu yang akan saya bahas. Gitu, Pak. Jadi permasalahannya terhadap rekan kerja lah ya Pak, rekan kerja yang masih menggunakan metode pembelajaran monoton atau masih ceramah mungkin ya Pak. Betul sekali Pak. Sedangkan yang saya alami. Ya, sedangkan visi misi jenengan, visi misi sekolah kan sudah berbasis teknologi ya Pak.
di sini semangat belajarnya tinggi, kemudian aktif kegiatan pengembangan diri, kompetisi. Salah satunya saya aktif kegiatan pelatihan workshop ya, atau kaitannya untuk melatih kualitas SDM guru di sini. Jadi setelah saya amati itu di sekolah saya banyak guru yang sehingga itu ini guru seni masih ya pembelajarannya masih model ceramah ya, tidak memakai media yang lain, padahal di sekolah itu banyak fasilitas sarana dan prasarana seperti proyektor juga ada, fasilitas lab komputer juga ada, kemudian alat peraga juga banyak. Toh pun kenapa mereka itu tidak memanfaatkan fasilitas tersebut? Itu yang saya keluhkan, Pak. Nah, jadi keluhannya Bapak itu tentang rekannya yang padahal sarana prasarana menunjang tapi belum memakai ya Pak. Nah, menurut jenengan nih Pak, apakah ide-ide apa Pak untuk bisa menggugah mereka supaya bisa menggunakan sarana prasarana tersebut digunakan untuk pembelajaran Pak? Nah, saya punya ide kedepannya, yaitu melakukan pemahaman kepada rekan sejawat. Yang pertama itu atas selama ini kegiatan pelatihan selama saya ikuti ya, workshop, seminar dan lain, dan hasil dari kegiatan tersebut saya tularkan, saya imbaskan ke rekan sejawat, dan juga kaitannya tentang sarana dan prasarana ya, media yang ada di sekolah untuk diterapkan di kelas, maupun saya akan siap menjadi mentoring, melatih rekan guru supaya mereka mahir dalam penggunaan teknologi di sekolah, Pak. Nah, itu sudah bagus sekali Pak. Itu jenengan sudah punya solusi sendiri ya terhadap permasalahan yang jenengan hadapi, karena jenengan sudah punya pengalaman dari ilmu-ilmunya sudah banyak dari workshop atau pertemuan yang membuat jenengan mempunyai skill yang bisa disalurkan ke rekan sejawat jenengan Pak. Itu idenya sudah bagus Pak. Terus rencananya gimana Pak? Pelaksananya mau kapan ini? Insya Allah secepatnya Pak. Bahkan besok nanti saya akan membuat jadwal terkait tentang mentoring. Nah, jadwal ini nanti saya akan memanfaatkan bisa jam kosong atau setelah pulang sekolah, dan nanti saya juga berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Sekiranya nanti ada rekan sejawat yang istilahnya butuh ya, atau perlu penyegaran atau pendampingan terkait penggunaan teknologi di sekolah, nanti saya siap untuk menjadi mentoring gitu Pak. Ya bagus Pak. Berarti dengan juga harus berkomitmen ya Pak, bertanggung jawab untuk semuanya, tapi harus tetap kolaborasi dengan kepala sekolah juga ya Pak, untuk pelaksanaan ini bisa tercapai. Ya, betul. Jadi yang namanya kolaborasi itu penting sekali ya. Tanpa adanya kolaborasi antara rekan sejawat dan pimpinan juga kita nggak akan mungkin berjalan efektif Pak. Ya udah sangat bagus sekali Pak. Ini jenengan sudah menumbuhkan jiwa korsannya untuk membangun sekolah sendiri supaya sesuai visi misi Pak. Ini jarang-jarang orang seperti jenengan Pak. Ini harus harus ditularkan ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya, sudah bisa menjadi teman ya untuk percakapan hari ini. Alhamdulillah saya bisa menemukan ya solusi sendiri terkait
permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Ya sama-sama Pak, saya yakin jenengan bisa lah untuk menjalankan semua ini. Tetap semangat. Terus oh ya ini Pak, untuk saya kan pengen lah melihat perkembangan dari guru-guru sekolah jenengan, perkembangannya seperti apa. Kita sharing-sharing kembali kira-kira kapan Pak bisanya Pak? Ya, siap, nanti saya kurang lebih 1 mingguan menunggu perkembangan dari kondisi rekan sejawat saya. Nanti hasil perkembangan ini nanti saya sampaikan ke jenengan pada pertemuan selanjutnya, Pak. Ya. Insya Allah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Amin. Udah, terima kasih Pak Sutarso sudah saling berbagi pengalaman. Ya, sama-sama Pak Komarudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Selamat siang Pak Komarudin. Selamat siang Bu Rini. Ya, tadi saya sudah mengamati coaching antara Pak Komarudin dengan Pak Sutarso yang sangat menarik sekali. Sangat seru sekali gitu, G. Nah, dari coaching yang Pak Komarudin lakukan tadi, saya melihat sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, yang mana di situ disesuaikan dengan prinsip coaching sendiri, yaitu kemitraan, ya, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Komarudin selaku coachnya tadi yang meng-coach Pak Sutarso. Pertanyaan pertamanya yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan tadi pada saat coaching tadi Bapak? Ya tadi kompetensinya yaitu tentang apa ya, guru-guru dari apa intinya Pak Sutarso supaya bisa apa sih? Intinya saya 3. Nah, jadi kompetensinya yaitu tadi permasalahan dari Pak Sutarso tentang guru-guru yang masih pembelajarannya masih monoton, Bu. Jadi ingin ditingkatkan supaya seperti visi misi dari sekolah sekolah Pak Sutarso yang tentang teknologinya itu luar biasa sekali, sedangkan Pak Sutarso juga memiliki pengalaman dan ilmu teknologi tentang pembuatan media, tentang apalah yang lain-lain, tentang pembelajaran yang menarik itu sudah sangat kompeten. Namun guru-guru di situ belum mengikuti, sehingga tadi saya memberikan pertanyaan supaya Pak Sutarso menemukan idenya sendiri. Ternyata alhamdulillah Pak Sutarso bisa menemukan solusinya sendiri tentang bagaimana caranya guru-guru dari Pak Sutarso itu bisa mengikuti apa yang Pak Sutarso lakukan gitu Bu. Luar biasa sekali ya Pak Komarudin tadi bisa memancing pertanyaan-pertanyaan hingga Pak Sutarso itu bisa menemukan solusinya sendiri. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi kembali oleh Bapak Komarudin? Yaitu mengenai tanggung jawab Pak, tentang tanggung jawab dari guru di situ supaya kompetensinya terhadap pembelajaran yang berbasis media bisa mengikuti apa yang dilakukan Pak Sutarso, sehingga pertanggungjawaban terhadap siswanya itu lebih baik Bu. Dan di situ juga saya ada 3 kompetensi, yaitu mendengarkan, terus kehadiran penuh juga perlu, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Pertanyaan terakhir nih Pak Komar nih, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan tadi pas coaching tadi itu kira-kira apa Pak? Perkembangan yang ingin dicapai yaitu dari segi tadi kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu, yaitu kompetensi tentang
pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan berbobot itu kan penuh harus mempunyai ide-ide baru untuk bisa memancing si cucing itu supaya bisa menemukan solusinya sendiri, kemudian bisa dijalankan dengan penuh hati, Bu, dengan penuh kesenangan, tidak ada beban yang membuat mereka terbebani, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, sangat luar biasa sekali ya coaching yang dilakukan Pak Marudin dan Pak Sutarso. Ya, saya rasa cukup 3 pertanyaan tadi bisa mewakili. Baik, selamat sore Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini untuk observasinya.